Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pagi hari ini, perkenalkan saya Marta Lina Nababan, Kepala SMK Negeri 67 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan SMK Negeri 67 Jakarta kepada seluruh adik-adik di SMP yang ingin melanjutkan ke SMK. Silahkan, kami ada 3 program keahlian. 1. Multimedia, 2. Desain komunikasi visual, dan 3. Animasi. Ketiga program keahlian tersebut bisa Anda dapatkan di SMK Negeri 67 Jakarta. Adik-adikku sekalian, anak-anak SMP yang ingin melanjutkan ke SMK, kami memberikan beberapa pilihan yang sebetulnya memang masih dalam satu rangkaian program keahlian yang memang mirip-mirip antara DKV, multimedia, dan animasi. Bagi adik-adikku sekalian yang memang suka atau mencintai dunia kreativitas, dunia digital yang berhubungan dengan kreativitas, kami akan ajarkan di SMK 67 Jakarta. Banyak di sekolah kami ini kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diikuti, antara lain fotografi, desain grafis, silat, PMR, pramuka, banyak. Di sini adik-adikku sekalian, anak-anak SMP bisa dengan menyalurkan semua kreativitasnya lewat ekstrakurikuler. Jadi jangan ragu. Kami siap untuk membantu adik-adikku sekalian yang memang ingin terjun ke dalam dunia digital yang berbentuk kreativitas untuk infografik dan lain sebagainya. Kami siap untuk membantu adik-adikku sekalian menyalurkan semua passion yang ada di dalam diri adik-adikku sekalian. Jangan ragu. Mari bergabung di SMK 67 Jakarta. Bila Anda milih SMK 67 Jakarta yang sesuai dengan passion Anda, kami adalah jawabannya. Terima kasih. Selamat datang di SMK Negeri 67 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. SMK Negeri 67 Jakarta menerapkan kurikulum 2013 sehingga siswa-siswi dapat mengembangkan minat, bakat, serta potensi pada dirinya masing-masing. Siswa-siswi dapat mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh dirinya masing-masing melalui minat, hobi, dan hal-hal yang mereka sukai. Hal yang berkaitan dengan bidang jurusan seperti animasi, desain komunikasi visual, multimedia, dan ekstrakurikuler. Sejarah singkat SMK Negeri 67 Jakarta. SMK Negeri 67 Jakarta merupakan sekolah menengah kejuruan yang berdiri kokoh di lahan seluas 3.806 meter persegi sejak tahun 2019. Beralamatkan di Jalan Telaga nomor 25, RT 13 RW 9, Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Kalian bisa mengakses lokasinya dengan scan QR di bawah ini. Berikut visi dan misi SMK Negeri 67 Jakarta. Visi SMK Negeri 67 Jakarta, akhlak mulia, profesional, kreatif, dan inovatif. Misi SMK Negeri 67 Jakarta menghasilkan peserta didik yang berbudi luhur, berwawasan global, dan mandiri berasaskan iman dan takwa. Menghasilkan peserta didik yang kompeten, menginspirasi, dan berperilaku positif. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha atau dunia industri untuk menunjang kualitas dan jiwa kewirausahaan peserta didik. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah. Dan meningkatkan penghijauan di lingkungan sekolah.
SMK Negeri 67 Jakarta terdapat 3 jurusan, diantaranya yaitu 1. Animasi. Animasi adalah kegiatan yang mempelajari tentang konsep gambar bergerak dari produksi film atau TV. Konsep animasi melibatkan banyak gaya, proses, dan teknik yang berbeda. Berikut adalah kompeten keahlian yang akan dipelajari pada jurusan animasi. 1. Videografi, 2. Animasi 2 dimensi, 3. Animasi 3 dimensi, dan yang terakhir, digital processing. SMK jurusan animasi mempersiapkan para siswanya untuk menjadi animator profesional sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Berikut ini adalah beberapa peluang kerja bagi para lulusan SMK jurusan animasi. Yang pertama, periklanan atau advertising. Yang kedua, media massa, televisi dan perfilman. Dan yang terakhir, game dan animasi. 2. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual adalah cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual untuk menyampaikan pesan dengan tujuan informasi atau persuasi. Pada kompetensi keahlian desain komunikasi visual dibekali ilmu pengetahuan dari keterampilan tentang yang pertama, desain grafis, yang kedua, video editor, yang ketiga, ilustrator, yang keempat, art direction, dan yang terakhir, web designer. Adapun prospek kerja jurusan desain komunikasi visual diantaranya, yang pertama periklanan atau advertising, yang kedua media massa, televisi dan perfilman, yang ketiga dokumentasi, yang keempat seniman atau artis, dan yang terakhir youtuber dan selebgram. Multimedia. Multimedia banyak yang membicarakan bahwa program keahlian ini adalah sebuah program keahlian yang paling mengasyikkan tetapi serius dalam belajar, bahkan dari teori sampai praktik. Kompetensi keahlian yang akan kalian pelajari pada jurusan multimedia antara lain 1. Desain grafis, 2. Desain grafis percetakan, 3. Animasi 2 dimensi, 4. Pengolahan audio video. Ada pula prospek kerja jurusan multimedia, diantaranya yaitu 1. Pengembangan web atau web development, 2. Pengembangan multimedia atau multimedia development, 3. Pengembangan permainan atau game development, keempat, rumah produksi.
SMK Negeri 67 Jakarta telah meraih beberapa prestasi selama tahun 2022. Di antaranya, penulis naskah terbaik Short Movie Competition se-Indonesia, juara 1 fotografi se-Indonesia, juara 1 fotografi tingkat provinsi, finalis motion graphic competition tingkat nasional, juara 2 lomba pencaksilat se-Jakarta Timur. Kalau aku belajar itu nggak harus kayak setiap hari, jadi belajar kayak di saat kita mau. Terus kalau aku tipsnya jangan baca materi dulu. Kalau aku baca soalnya dulu, terus aku cari jawabannya aku tulis di buku. Jadi aku garisin yang di LKS atau di buku paket terserah atau di PDF. Terus aku catat di buku tulis aku. Jadi aku belajar dari situ, dari catatan, dari jawaban soal. Terus banyakin jawab soal-soal, ngerjain soal-soal aja. Karena pada akhirnya ya gitu, ujian pakai soal. Baik, tips and trick dari saya. Tipsnya itu yang pertama, kayak selalu buat catatan gitu, catatan kecil. Mungkin kayak dari kelas 10, saya tuh selalu buat catatan kecil tuh kayak di binder. Nanti saya bisa dibilang kayak kreatifin, kayak dibikin lettering gitu. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Jadi sih kayak gitu, catatan-catatan kecil aja. Dan kalau saya belajar pagi-pagi sih, kalau mau berangkat sekolah atau kayak misalnya nih besok mau ujian, pagi-pagi besok saya udah harus belajar dari pagi, dari subuh, biar lebih inget aja gitu kalau saya. Tips dan trik dari saya sih yang pertama tuh buat suasana belajar jadi nyaman. Kalau kita udah belajar merasa nyaman tuh jadi kita senang gitu belajarnya, terus kita jadi nyaman belajarnya, jadi suka sama pelajaran itu. Terus yang kedua, kita bisa mengganti metode-metode, misalnya nih kayak satuan, misalnya kayak hektometer kita bisa ganti namanya jadi kayak hekto dan belajar cinta mati kayak gitu. Jadi tuh kita jadi gampang hafal gitu. Langsung praktek sih kalau saya, karena kalau misalnya membaca ulang materi itu rada susah kalau saya. Jadi kalau misalkan guru ngasih materi langsung saya praktekin. Ikhlas, jangan ambisi boleh, tapi do it everything ikhlas. Lakuin apapun, jangan pengen dapat imbalan sesuatu gitu. Pertama aja sih ya, jangan sombong. Yang kedua itu selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Kayak kalau saya suka cerita-cerita sama Tuhan, kayak saya mau ini Tuhan, jadi saya harus gimana, mungkin Tuhan bisa kasih cara. Terus juga hormat sama guru sih, dan yang penting kita harus punya kesopanan itu aja sih. Yang pertama, kalau misalkan dikasih tugas, kita jangan nunda waktu, jangan nunda waktu, kalau kita nggak bisa, kita bisa tanya ke guru atau ke teman-teman yang lain. Terus yang kedua, kita belajar nggak harus setiap hari juga, tapi kita harus meluangkan waktu kita untuk belajar. Terus jangan lupa berdoa juga. Jangan gampang nyerah, jangan gampang ngeluh bagi adik-adik. Kalau misalnya nih kalian udah bisa menguasai skill tertentu, jangan lupa berbagi gitu, sharing sama teman-temannya. Jangan sombong kayak misalnya gue udah bisa ini, dia nggak bisa, jadi harus kita ajarin. Yang pertama itu semangat dan jangan menyerah, dan jangan gampang puas sama yang udah diraih. Misalnya udah bisa sesuatu nih, tapi kita udah merasa puas di situ doang. Jadi kita harus mempunyai nilai gali yang tinggi gitu. Kita merasa kurang gitu sih. Tetap semangat terus dan jangan pernah puas sama apa yang
diraih, karena prestasi itu bisa dapat mudah didapatkan tapi mempertahankan yang sulit.